kamu sedang mengalami pergumulan. Nah, ini penting dimiliki oleh kita semua. Saya percaya yang pertama tadi ketika kita memiliki kerendahan hati. Yang kedua ketika kita tidak memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Saya mau berkata saudara, ini hidup dalam komunitas ya. Konteksnya komunitas, bukan personal. Kalau kita personal atau keluarga, pasti dong kita memikirkan keluarga kita. Tapi ketika dalam sebuah komunitas, dalam sebuah persekutuan anak Tuhan, dalam sebuah perkumpulan orang-orang percaya, mari kita bangun, kita melihat sekeliling kita membangun kebersamaan. Kalau orang lain bisa, saya juga bisa. Kalau orang lain mau, saya juga mau. Artinya Alkitab berkata, apa yang orang lain ingin engkau perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu. Ini hukum Tuhan. Ternyata hukum Tuhan itu berbalik dengan hukum dunia. Jika dari tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kalau orang dunia, tampar pipi kiri, tampar lagi pipi kanan. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu hukum dunia. Tapi di dalam Kristus nggak seperti itu. Itulah yang memelihara kesatuan. Tidak ada masalah, tidak ada gesekan-gesekan. Yang pertama, kalau kita rendah hati. Yang kedua, kalau kita tidak memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi kepentingan komunitas, kepentingan bersama, kepentingan gereja kita, kepentingan keluarga kita, kepentingan jemaat Tuhan, mari kita pikirkan bersama-sama. Saya rindu kita berpikir bersama-sama. Pernah nggak saudara pikirkan bahwa ini rumahmu, ini gerejamu? Saya berdoa kita semua berpikir bersama. Karena Tuhan sudah tempatkan kita ada di sini. GBG Semani adalah rumah kita. Mari kita pikirkan bagaimana gereja ini bertumbuh. Mari kita pikirkan bagaimana supaya kita maju. Saling menasihati. Saudara tidak salah saudara kasih masukan kepada saya kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi. Itu namanya kepentingan bersama. Saudara bisa berkata, Pak Pendeta duduk manis saja, jangan main musik, bisa saja. Kenapa saudara? Yang melihat itu lebih gampang menilai. Dan saudara, saya terbuka untuk itu. Bagaimana supaya kita maju? Nah, ketika kita memikirkan kepentingan bersama, saudara akan berpikir bagaimana gereja kita supaya maju. Oh, maunya begini. Saya itu ada masukan-masukan dari Bapak. Atau mungkin saudara berkata, Pak Pendeta khotbahnya jangan terlalu panjang. Bisa saja. Apapun demi kebaikan, saya terbuka Bapak. Saya bersyukur dimanapun komunitas saya berada, saya berusaha untuk berdampak di sana. Dan itu saya buktikan. Itu yang namanya integritas. Harus selalu menjadi contoh yang utama. Dan biasanya saudara itu penting. Berapa kali saya contoh dulu jadi, saya harus belajar menjadi contoh dulu dan orang lain pasti mengikut. Tapi kalau kita tidak menjadi contoh, bagaimana orang lain mengikut? Itu yang namanya integritas. Perkataan dan tindakan itu sama. Mulai hari ini mari kita memikirkan kepentingan kita bersama. Amin. Tidak salah saudara kita memikirkan diri kita, betul. Tapi dalam komunitas kita harus saling bersedia dinasehati, bersedia ditegur, dan mau bertumbuh dan mau dibangun ke arah yang lebih baik lagi. Ini nasihat yang kedua. Nasihat yang pertama, bagaimana memelihara kesatuan? Yang pertama, miliki kerendahan hati. Saudara, mari kita belajar rendah hati. Amin. Jangan saudara tersinggung karena dinasehati. Banyak orang mundur dari gereja ini karena tersinggung. Tersinggung, marah, pindah. Ngapain di sana? Tersinggung. Padahal tersinggungnya satu dengan yang lain, gereja yang menjadi masalah. Betul. Buat apa gereja di sana? Oh. Semua saudara, mari kita rendah hati.
Kalau kita bertahan, kita tetap berkuat, saudara, sampai saya percaya saudara menjadi Kristen yang dewasa. Tapi kalau di sini saudara terpukul lalu pindah sampai kiamat, enggak bakalan dewasa. Karena setiap gereja itu punya masalah, percaya. Gak ada gereja yang sempurna. Ke gereja manapun kita pergi pasti ada masalah di sana. Karena yang mengelolanya masih manusia. Tetapi kalau kita rendah hati, tidak memikirkan diri sendiri, saling menguatkan, saling menasehati. Oh, saya percaya saudara, kita ini tidak akan ada perpecahan di gereja ini lagi. Amin. Yang ketiga, kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Haleluya. Yang ketiga adalah teladani Yesus sebagai figur. Yesus adalah menjadi role model. Yesus mempersatukan. Saudara, muridnya hanya 12 orang, tapi memiliki